Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang eksponensial, tapi yang kita bahas itu adalah sifat-sifat eksponensialnya dulu. Ini merupakan materi prasyarat untuk pembahasan fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial yang merupakan materi dari matematika peminatan kelas 10 semester 1. Nah, yang pertama adalah definisi. Definisi dari eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Ditinjau dari bentuknya, bentuk A pangkat N, dengan A adalah bilangan basis atau bilangan pokok, dan N disebut eksponen atau pangkatnya. Jadi eksponen itu sebenarnya pengertiannya adalah pangkat. Jadi kalau misalkan kita punya ini A pangkat N, berarti A-nya itu adalah bilangan pokok, ininya adalah bilangan pokok, dan N-nya itu adalah pangkat. Berarti ini didefinisikan sebagai A dikali A dikali A dikali A dikali dan seterusnya. Itu dikali A sebanyak N buah. Itu. Jadi kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3 gimana? Maka 2 pangkat 3 itu adalah angka 2-nya ada 3 kali. Dan semuanya dikali, berarti 2 dikali 3, 2 dikali 2 dikali 2. Berarti angka 2-nya ada 3 buah. Maka hasilnya adalah 8. Ada beberapa sifat dari eksponensial, dari bilangan berpangkat yang harus dipahami. Jadi ini tidak usah untuk dihafalkan sebenarnya, tapi untuk dipahami. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, kalau ini bilangan pokok atau basisnya itu adalah A, sekarang saya ubah menjadi misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Jadi kalau misalkan ini perkalian antar bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka nanti itu menjadi penyumlahan pangkatnya 3 ditambah 4. Berarti ini 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Di mana 2 pangkat 7 itu adalah 128. Kalau kita hitung ya. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalkan pembagian antara bilangan berpangkat dengan basis yang sama, itu akan menjadi pengurangan pangkatnya. Misalkan 2 pangkat 4 dibagi oleh 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2-nya ada 1 kali, maka hasilnya adalah 2. Kemudian yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama bilangan pokoknya disebutkan 2 kali, kalau yang ini 1 kali ininya aja. Jadi misalkan nih 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, jadi sama dengan, tuh lihat. Kalau kita lihat dari sini, nih bilangan pokoknya itu cuma sekali ditulisnya. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, bukan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, enggak gitu ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 sama aja dengan 2 pangkat 3 dikali 4 atau 2 pangkat 12. Kemudian yang keempat, AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi ini kalau misalkan ada perkalian antara 2 buah bilangan, 3 buah bilangan, 4 buah bilangan bebas, kemudian dipangkatkan di luarnya, maka ini semuanya mendapatkan pangkatnya. Misalkan 12 pangkat 2 ini bisa kita ubah menjadi 12-nya, misalkan kita pengen 3 dikali 4 dipangkatkan 2, maka sama artinya dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, sama kayak tadi, sama yang kayak sifat keempat. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan, perkalian atau pembagian bilangan, dipangkatkan suatu bilangan, misalkan di sini pangkatnya adalah M, berarti ini bisa masuk semua. Jadi semua itu kebagian. Ini kan sebenarnya pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi tinggal 1 dikali M, M. 1 dikali M juga, ya M juga. Jadi hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Jadi kalau misalkan kita punya gini,
A pangkat 2 B per C pangkat 3, C pangkat 3 dipangkatkan 5, maka semua dapat. Maka hasilnya adalah A pangkat, ini pangkat 2 A-nya, kemudian pangkat 5, berarti 2 kali 5, berarti A pangkat 10. Kemudian B, ini yang gak ditulis, maka sebenarnya dia pangkat 1. Berarti 1 kali 5, berarti B pangkat 5, per C pangkat, ini 3. 3 kali 5, berarti C pangkat 15, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikali aja. Dan semua dapat, baik penyebut maupun pembilangnya. Itu baru sifat kelima. Lanjut. Nah, oh ini udah ya, tadi udah dibahas. Nah, kemudian A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita punya suatu bilangan, berapapun itu pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. 1000 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 12 pangkat 0, ya 1. Tapi dengan catatan bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian sifat selanjutnya adalah bilangan pangkat negatif. Nah, kalau misalkan kita punya A pangkat negatif M, itu sama aja dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau kita punya 2 pangkat negatif 3 berapa? Berarti sama dengan, bukan negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2, bukan gitu. Tapi ini hasilnya adalah 1 per, ini kan tandanya negatif, pindahin awalnya dari pembilang, pindahin jadi penyebut, jadi 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 1 per 8 gitu. Begitu halnya juga gini. Gimana kalau misalkan gini? Ya sama. Kalau misalkan kita punya 1 per 2 pangkat min 3. Kita nggak mau punya pangkat negatif, pindahkan saja. Ini kan asalnya dari penyebut, pindahin aja jadi pembilang, menjadi 2 pangkat 3. Jadi kalau pindah posisi dari penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut, berarti nanti berubah tanda. Awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Nah, kemudian sifat selanjutnya, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, atau akar pangkat N dari A kemudian dipangkatkan lagi M. Jadi ini terserah mau yang mana, mau ini atau mau ini. Yang jelas ini adalah akar pangkat, ini adalah pangkat. Kalau yang pertama berarti si A-nya dipangkatkan dulu baru diakarkan. Kalau yang ini, yang kedua, A-nya diakarin dulu baru dipangkatkan. Jadi terserah mana yang lebih mudah. Misalkan 64 pangkat berapa ya? 64 pangkat 2 per 3. Nah, maka ini sama artinya dengan misalkan saya ingin menggunakan yang ini. Jadi diakarkan dulu baru dipangkatkan. Ini sama artinya dengan 64 akar pangkat 3 dari 64. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Jadi ini akar pangkat, ini adalah pangkat. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 64 berapa coba? Jadi kita cari bilangan yang dikalikan, bilangan yang sama ketika dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 64. Maka hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 4, 16, dikali 4, 64. Maka ini sama artinya dengan 4 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 16. Nih hasilnya kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba latihannya. Kita punya soal ini, A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kemudian dikali A pangkat 6. Nah, jadi yang harus dikerjakan yang mana? Terserah, mau yang mana dulu. Misalkan kita coba selesaikan, rapihkan dulu pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Yang atas kita hitung, A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, berarti ini karena A-nya disebutkan 1 kali, berarti tinggal 3 kali 4 aja. Hasilnya adalah A pangkat 3 kali 4, 12. B pangkat 8 per B pangkat 2 kali 3, 6. Kemudian A pangkat 6. Sama dengan. Nah, yang bisa dihitung itu adalah memiliki basis yang sama. Berarti kalau A pangkat 12 dibagi sama siapa? Berarti sama A lagi nantinya. Kita hitung ini aja. A pangkat 12 dibagi A pangkat 6. Maka karena ini adalah pembagian, maka sama artinya dengan pengurangan pangkat. Berarti 12 dikurangi 6. Dikali B-nya, B pangkat 8 dibagi B pangkat 6, B pangkat 8 dibagi B pangkat 6, berarti B pangkat 8 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah A pangkat 6, B pangkat 8 kurangi 6, 2. Maka ini adalah hasilnya. Sederhana kan ya? Kemudian soal kedua,
Soal kedua, P pangkat 4 Q pangkat 5 per P Q pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 3. Gampang ini. Jadi yang harus kita kerjakan yang mana? Terserah. Kalau misalkan saya ingin mengerjakan yang dalam dulu, merapikan yang dalam dulu. Jadi ini P pangkat 4 Q pangkat 5 dibagi yang ini kan jangan lupa ya. Kalau PQ itu adalah P pangkat 1 Q pangkat 1 dipangkatkan lagi 3, ketemunya jadi P pangkat 3 1 kali 3 Q pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah sekarang dalamnya mau dirapihkan dulu, berarti P pangkat 4 dibagi P pangkat 3, maka P pangkat 4 dikurangi 3 P pangkat 1, kemudian Q nya pangkat 5 dibagi pangkat 3 Q pangkat 3, maka 5 dikurangi 3 Q pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah P pangkat 1 dikali 3, 3, Q pangkat 2 kali 3, 6. Maka ini adalah hasilnya. Lanjut, soal nomor 3. Nah, pangkat negatif, kalau pangkat negatif jangan lupa berarti dia pindah posisi kalau untuk merubah tandanya. Negatif jadi positif, positifnya negatif, pangkatnya berubah posisi dari pembilang jadi penyebut atau dari penyebut jadi pembilang. Nah kemudian ini 5 dikali 2 pangkat min 4 per 10 pangkat min 3 dipangkatkan lagi negatif 1. Jangan lupa ya, ini kalau sendirian kayak gini sebenarnya ada pangkat 1 ya. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 1 dipangkatkan lagi min 1. Berarti 5 pangkat negatif 1. Kemudian 2 pangkat negatif 4 dikali negatif 1. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 3. Gitu ya. Maka sama dengan nih, ini 5, 2, ini bilangan pokoknya basisnya 5, 2 ini 10 kan gak sama tuh. Kita pecah aja 10-nya. Jadi 5 pangkat negatif 1, kemudian 2 pangkat 4 dibagi oleh ini 10 kan 2 kali 5. Tulis dulu deh. 2 dikali 2 dikali 5 pangkat negatif 3. Terlalu tebal kayaknya tulisannya. Berarti sama dengan 5 pangkat negatif 1, 2 pangkat 4 dibagi oleh 2 pangkat negatif 3, 5 pangkat negatif 3. Berarti sama dengan, yang bisa kita hitung adalah bilangan dengan basis yang sama. Berarti 5 pangkat negatif 1 kurang enak. Berarti ini 5 pangkat negatif 1 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dibagi. Negatif 3. Kemudian dikali 2 pangkat 4 dikurangi negatif 3. Maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 1 dikurangi negatif. Ini kan dua tanda yang sama, berarti jadi ditambah. Sama aja dengan negatif 1 ditambah 3. Kemudian 2 pangkat 4 ditambah 3, hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 gitu. Nah berarti ini hasilnya adalah, kalau mau dihitung langsung juga boleh, 5 pangkat 2 nya 25, 2 pangkat 7 nya adalah 128. Tinggal hitung 25 dikali 128, maka hasilnya adalah berapa ya? Berarti hasilnya adalah 3.200. Gitu ya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah mirip kayak tadi. Berarti ini dipangkatkan lagi, masukin aja dulu pangkatnya. Hasilnya adalah 6 pangkat 2 dikali 3, 6 pangkat 6 dikali 3 pangkat, ini pangkat 1 ya, 1 kali 3 3 dibagi 12 pangkat 9 3 kali 3, kemudian 2 pangkat negatif 4 dikali 3 negatif 12. Maka hasilnya sama dengan, nih lihat, berarti kita buat sederhana aja. Soalnya 6, 3, 12, 2 kan basisnya beda semua. Kita pecah 6-nya menjadi 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6, 3 pangkat 6, 3 pangkat 3 per 12-nya itu hasil kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 9. 2 kali 2 kali 3 kan 12 juga.
dikali 2 pangkat negatif 12. Sama dengan, kita hitung yang atasnya dulu. Yang atas hasilnya adalah 2 pangkat 6, dia masih sendirian. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9, berarti 2 pangkat 18. Berarti 9 tambah 9, 18, ditambah negatif 12, jadi 2 pangkat 6. 18 dikurangi 12. Kemudian dikali 3 pangkat 9. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 0. Hasilnya 2 pangkat 0. Kemudian 3 pangkat 9 kurang 9, 3 pangkat 0. Tadi kan udah tahu ya, 2 pangkat 0-nya 1, 3 pangkat 0 1, berarti hasilnya adalah 1. Nih. Soal keempat. Ini juga sama kayak tadi, sederhana, berarti tinggal pangkatnya masukkan aja dulu. Hasilnya adalah X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 6 dibagi oleh X pangkat 3, Y pangkat 1, Z pangkat 4. Sama dengan, berarti kita kerjakan yang variabelnya sama, X, Y, dan Z. Berarti hasilnya adalah X pangkat, karena ini pembagian, berarti 2 dikurangi 3. Tulis saja nih. 2 kurangi 3, Y-nya 4 kurangi 1, Z-nya 6 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah X pangkat negatif 1, Y pangkat 3, Z-nya pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin ada pangkat negatif, jangan lupa kalau ini ingin merubahnya, pangkat negatif jadi positif atau positif jadi negatif, itu tinggal pindahkan posisinya aja. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. X-nya di sini kan pangkat negatif, kita ubah posisinya. Ini kan posisinya di atas, berarti Y pangkat 3, Z pangkat 2 per X pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulis, maka ini adalah jawabannya yang paling sederhana. Lanjut, soal kelima. Ini seperti biasa, ini pangkat 5, berarti semua dapat, berarti 15 dipangkatkan 5, 11 dipangkatkannya 5, kemudian 4 pangkat 7, kemudian 30 pangkat 5, 22 pangkat 5. Kalau ini kita hitung secara biasa manual ya pasti panjang, besar angkanya. Maka kita pecah. Berarti di sini ya, berarti yang kita punya itu adalah 15, 11, 4, 30 dan 22. Maka kita ubah menjadi 15 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 7-nya kita pecah menjadi 4-nya 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 gitu. Jadi 4-nya 2 kali 2, jadi semuanya pangkat 7. Per 30-nya kita ubah menjadi 2 dikali 15. Kenapa 2 kali 15? Karena kita punya angka 15 di atasnya. Berarti 2 kali 15 itu dapat pangkat 5 semua. Berarti 2 pangkat 5, kemudian 15 pangkat 5 juga. Dikali 22-nya kita ubah menjadi 2 dikali 11, berarti 2 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Nah, ini kita bisa coret karena habis ya, sama. Kelihatan ya ini. Nih, 15 pangkat 5, kemudian 11 pangkat 5, kemudian ada lagi ya? Oh, ini. Berarti ini 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7, 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 14 dikurangi 10. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Soal selanjutnya. Ini soal ke-6. 4 pangkat 2 X min 1 dikali 2 pangkat X min 3 per 4 dikali 2 pangkat 2 min X. Seperti biasa kita buat sama dulu bilangan pokoknya. Ada 4, ada 2, berarti kita buat sama-sama 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, 4 itu akan 2 pangkat 2. Kemudian ini adalah pangkatnya 2X min 1. Jadi kita ubah ini aja lebih mudah. Kemudian dikali 2 pangkat X min 3 per, ini juga sama, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi X gitu ya. Nah, kemudian
Nah, kemudian ini kan pangkat dipangkatkan lagi, berarti kita bisa hitung menjadi 2 pangkat 2 dikali 2x min 1. Hasilnya adalah 2 dikali 2x, berarti 4x. 2 dikali min 1, ini kurangi 2. Dikali 2 pangkat x min 3 per 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi x. Sama dengan. Nah, ini kan kita rapikan yang atas dulu, penyebutnya dulu. Ini perkalian antara dua bilangan dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, itu akan menjadi penjumlahan pangkatnya. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4x min 2 ditambah x min 3 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi x. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4x ditambah x, berarti hasilnya adalah 5x. Kemudian min 2 min 3, jadi hasilnya adalah min 5. Bagi 2 pangkat 2 tambah 2, berarti 4 dikurangi x. Ini adalah yang ini adalah pembagian antara dua buah bilangan dengan basis yang sama. Basis yang sama berarti akan menjadi pengurangan pangkatnya. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5x min 5 dikurangi. Jangan lupa ini satu kesatuan, maka harus pakai kurung. Gini. Maka hasilnya 2 pangkat 5x dikurangi 5 min 1 dikali 4 jadi min 4, min 1 dikali min x jadi plus x. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5x tambah x, berarti 6x min 5 min 1 jadi min 9. Maka ini adalah hasilnya. Gitu ya. 2 soal terakhir. Nah, ini soalnya udah mulai, kalau sulit sih enggak sih, tapi udah mulai sedang lah. X pangkat min 1. X pangkat min 1 kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi tinggal dipindahkan posisinya. Ini kan adanya di penyebut, di pembilang, kita ubah menjadi penyebut. Maka kita tulis menjadi 1 per X. Dikurangi 1 per Y per 1 per X ditambah 1 per Y. Sama dengan. Nah, kalau berarti ini kita samakan penyebutnya. Tapi kalau misalkan untuk variabel itu lebih enaknya kalau misalnya menyamakan penyebutnya tinggal kali silang aja. Gimana caranya? Berarti tinggal gini aja nih, 1 dikali Y, yang ini duluan ya, yang depannya duluan, ini 1 kali Y, hasilnya adalah Y. Kemudian kalau di sini soalnya kurangi, ya dikurangi. Kemudian X dikali 1, berarti dikurangi X per penyebut kali penyebut, berarti ini kali ini, X dikali Y, berarti XY. Dibagi, baginya enggak, ini biar enggak ribet, di sini aja baginya kayak gini nulisnya. Dibagi sama kayak tadi, 1 dikali Y berarti Y ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini tambah, X dikali 1 berarti X per penyebut kali penyebut, di sini X dikali Y, XY. Berarti sama dengan, hasilnya adalah Y min X per XY. Kalau misalkan ini pembagian, itu akan berubah menjadi perkalian kalau misalkan pecahan yang belakangnya dibalik. Jadi XY per Y plus X. Berarti ini sama, coret-coret. Berarti hasilnya adalah ini plus ya. Y min X per Y plus X. Gitu ya. Maka ini adalah hasilnya, nggak bisa disederhanakan lagi. Soal terakhir. Nah, kalau di sini AB pangkat negatif 1, berarti karena ini tidak pakai kurung, berarti yang dapat pangkat negatif 1-nya itu adalah si B-nya saja, sehingga bisa kita tulis menjadi A per B pangkat 1 dikurangi A pangkat min 1 B. Berarti A pangkat min 1 pindahin posisinya. B per A dibagi 1 per A ditambah 1 per B. Sama dengan, sama kayak tadi, kita kali silang. Kemudian A dikali A, jadi A kuadrat dikurangi B dikali B, B kuadrat per penyebut kali penyebut. AB dibagi, yang itu juga sama, berarti B, 1 dikali B, berarti B ditambah A kali 1, A per A dikali B, hasilnya adalah AB. Maka hasilnya adalah sama dengan
A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi oleh AB itu dikali, ini karena ini pembagian diubah menjadi perkalian, berarti harus dibalik. Pecahannya menjadi AB dibagi oleh B tambah A. Kita putar posisinya deh. Jadi sifat komutatif penjumlahan jadi A tambah B. B tambah A itu sama dengan A tambah B. Berarti ini coret-coret. Berarti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi A ditambah B. Nah, kalau misalkan masih ingat waktu SMP kelas 9 itu ada pemfaktoran. Kalau kita punya bilangan A kuadrat dikurangi B kuadrat itu ternyata bisa difaktorkan. Misalkan kita punya X kuadrat min 4 sama dengan 0, difaktorkannya menjadi X plus 2 dikali X min 2. Termasuk A kuadrat min B kuadrat juga sama, bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikali A dikurangi B per A ditambah B. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, nanti dibahas lagi khusus tentang pemfaktorannya. Ini bilangan yang sama, maka hasilnya adalah A dikurangi B. Ini adalah hasil yang paling sederhana. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi eksponen secara keseluruhan. Jangan lupa bahwa hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.